Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTS Kabupaten Malinau, Pak Op Kompimpat Pedagang Pelopor, Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya muliakan, serta adik-adik siswa-siswi MTS Kabupaten Malinau yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini yang penuh berkah kita bisa bersilaturahmi sekaligus melaksanakan apel, melaksanakan upacara hari Senin. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, yang mana atas syafaat beliau kelak nanti kita semua mengharap syafaatnya. Mudah-mudahan kita nanti diberi syafaat beliau di akhirat sehingga kita nanti berkumpul semua di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik siswa-siswa MTS yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan adik-adik siswa-siswa MTS yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan upacara hari Senin ini saya akan menyampaikan 3 kunci kesuksesan seorang pelajar atau siswa dan siswi. Yang pertama yaitu harus rajin beribadah. Tentunya sebagai orang Islam kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Kita harus menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita juga antar siswa dan siswi atau antar sesama pelajar di sini dilarang saling membuli, ya, dilarang saling menyakiti, baik fisik maupun non fisik. Dan sebagai pelajar juga kita harus betul-betul menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita siswa MTS, ini adalah siswa-siswa terbaik. Ya. Karena apa? MTS itu melebihi sekolah-sekolah umum seperti SMP. Di sini diajarin masalah akhlak, mungkin ada pelajaran akidah akhlak kan. Ya kan? Kalau di MTS, di SMP nggak ada. Makanya berbahagialah dan berbangga hatilah bisa sekolah di MTS, karena lebih banyak ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari bersama. Di MTS ini kita diajarin bahasa Arab, bahasa Inggris, itu kelebihannya. Makanya harus tersemangat dan kita harus saling mempererat silaturahmi antara sesama pelajar. Ya, adik-adik bisa melihat bahwa mustahil bagi orang yang nggak rajin ibadah bisa sukses. Ya, oleh sebab itu, mari kita sama-sama apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan oleh agama, mari kita sama-sama laksanakan. Ya, jangan sampai ada murid MTS yang minum minuman, ya, jangan sampai ada yang narkoba,
apalagi yang lagi ngetren bully-bullyan, jangan ya. Kalau pengen sukses, mari kita sama-sama rajin beribadah, terutama jangan pernah meninggalkan sholat ya. Sholat 5 waktu, karena nanti sholat itulah yang pertama akan dihisab nanti di yaumil akhir ya. Nanti akan dihitung, akan dipertanyakan. Di alam kubur juga gitu nanti, yang ditanya pertama nanti ya. Oleh sebab itu adik-adik bisa lihat bahwa orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang yang bisa bermanfaat buat orang lain, gak pernah menyakiti orang lain. Nah, dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Nah, mungkin ada bilang, wah Pak, itu ada nggak pernah baik, jahat, tapi sukses. Adik jangan ngelihat di situnya, tenang dulu. Ya. Kalau ada orang yang seperti itu hanya sukses sementara, ya. Bukan sukses yang hakiki. Oleh sebab itu, kunci pertama kalau pengen sukses, dan saya yakin adik-adik saya semua, tentunya semua pengen sukses, gak akan ada yang gak ingin sukses. Oleh sebab itu, tolong rajin beribadah ya. Selanjutnya yang kedua, yaitu berbakti kepada orang tua, karena orang tua ini adalah keramat bagi kita ya. Karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah ya. Dan murkanya orang tua adalah murkanya Allah. Maka dari itu, kalau kita semua yang berada di depan adik-adik, termasuk Bapak Kepala Sekolah, saya, semuanya Bapak Ibu Guru, kita berada di sini semua karena bisa seperti sekarang ini karena ridho dari orang tua. Oleh sebab itu, jangan pernah menyakiti orang tua kita, apalagi pulang sekolah mungkin sampai rumah belum ada makanan, nggak boleh berkata ah aja dilarang. Apalagi sampai lempar-lempar pancing atau nendang-nendang pintu, itu nggak boleh ya. Dan saya yakin kalau MTS di sini orangnya nggak seperti itu, pasti soleh dan soleha. Ya. Jadi yang kedua, kunci sukses adalah berbakti kepada orang tua. Ya. Makanya adik-adik ini adalah kebanggaan dari orang tua, dari para bapak ibu guru di sini. Oleh sebab itu jangan pernah menyakiti atau bikin dongkol atau bikin susah orang tua juga guru kita. Ya. Karena tanpa beliau-beliau, tanpa ridho beliau, kita tidak akan sukses. Ya. Kita bisa nanti kita tambah sukses karena adanya orang tua kita, ridho orang tua, karena ada ridhonya guru. Ya. Makanya kalau dikasih tahu oleh guru apa yang dilarang diikuti, jangan dilawan. Ya. Apa yang disampaikan Bapak Ibu guru ikutin. Ya. Itu demi kebaikan dan kesuksesan adik-adik sekalian. Ya. Yang terakhir adalah rajin belajar. Nah, ini. Jadi kalau pengen sukses yang ketiga, yaitu harus rajin belajar. Maka perbanyak belajar. Ya, makanya Rasulullah pertama dikasih wahyu itu adalah Iqra, suruh baca, suruh belajar di situ. Oleh sebab itu, adik-adik sekalian, kalau pengen sukses harus rajin belajar. Ya. Kalau ada tugas, laksanakan tugas atau tugas di rumah laksanakan dengan baik. Kalau ada tugas kerja kelompok, kerjakan dengan baik. Jangan cuma ngobrol atau main handphone. Ya. Karena apa? Semua kesuksesan itu adalah butuh proses. Ya. Tentunya proses belajar. Gimana mau sukses kalau kita nggak pernah belajar yang rajin, yang baik? Oleh sebab itu, saya pesankan kepada adik-adik saya, siswa-siswi MTS, mari kita ingat
3 kunci kesuksesan ini. Ya, jangan pernah kita tinggalkan. Karena kita ini adalah harapan-harapan keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, termasuk bangsa dan negara, mengharap-harapkan kita ke depannya. Karena kita yang akan mewarnai negeri ini untuk lebih baik lagi. Dan saya yakin kalau adik-adik semua bisa melaksanakan semua 3 kunci ini, insya Allah Allah akan kabulkan. Yang pertama, rajin beribadah. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, rajin belajar. 3 itu aja. Dan terangkum tadi dengan janji siswa itu. Sudah ada di situ semua. Tinggal adik-adik ke depan mulai apel upacara hari Senin ini sudah teguhkan, dudukan di hati kita masing-masing bahwa kita ke depan harus menjadi orang-orang yang sukses. Bukan hanya sukses di dunia, tapi sukses di akhirat. Ya. Adik-adik harus berbangga hati bisa sekolah di MTS. Ini orang-orang pilihan, ini takdir dari Allah. Ini berkat doa-doa orang tua kita bisa sekolah di MTS. Ya. Di MTS itu plus dunia dan akhirat dapat. Di MTS. Kalau di sekolah umum, bukan saya mau menghadirkan, tapi kalau di sekolah umum bahasa Arab nggak akan didapat, pelajaran toharoh nggak akan didapat, akhlak-akhlak nggak akan ada. Kalau di MTS kita dapat semua. Makanya kalau akhiratnya sudah dapat, dunia akan ikut. Ya, makanya harus jadi contoh. Apalagi ini mendekati hari santri. Ya, siswa-siswi MTS harus lebih bersemangat lagi. Bahwa kita harus menjadi contoh teladan yang baik, harus melebihi sekolah-sekolah umum lainnya. Ya. Karena apa? Yang pertama, Rasulullah diturunkan ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Kalau akhlaknya baik, maka semuanya akan baik. Ibadahnya baik, belajarnya baik, berbakti kepada orang tua itu juga baik. Siap untuk menjadi anak soleh dan soleha? Siap menghindari bully-bulian? Siap menghindari minuman keras? Siap menghindari judi? Siap mempererat silaturahmi? Siap rajin belajar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan para malaikat yang hadir di tengah-tengah kita ini, kita dijaga oleh pencatat amal baik dan buruk. Mudah-mudahan pencatat amal baik kita sekarang mencatat keinginan kita semua untuk menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Ya. Dan ingat pesan saya, kalau pengen sukses, laksanakan 3 kunci tadi. Ya. Apalagi kita muslim, jangan pernah meninggalkan sholat. Ya. Nanti pas kita di yaumil akhir, pertama sholat kita yang akan diperiksa. Kalau sholatnya bagus, pasti bagus semuanya. Karena di dalam sholat kita diajarkan semua bagaimana tentang hubungan sesama manusia maupun hubungan dengan Allah. Jadi hablum minallahnya, hablum minannasnya dapat semua. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan adik-adik tadi semua siap melaksanakan ibadah dengan baik, siap belajar dengan baik, siap berbakti kepada orang tua yang baik. Mudah-mudahan Allah hijabah, mudah-mudahan Allah kabul. Mudah-mudahan kita semua diberikan limpahan rahmat dan nikmatnya buat kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetap semangat, belajar yang rajin, berbakti kepada orang tua. Ya. Dan jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Itu aja amanat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari yang penuh berkah ini kita semua mendapat ridhonya. Dan mudah-mudahan nanti adik-adik belajar mendapat ilmu yang bermanfaat. Ya, itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.